Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah selaku host di podcast kali ini. Baik, podcast kali ini bertema mengenai membangun relasi, kerjasama tim, dan mengelola hubungan kerja. Baik, di sini terdapat dua rekan saya. Yang pertama dengan di sebelah kanan Ayu, sebelah kiri saya Niel. Oke, baik. Untuk Mas Niel, bagaimana pendapat saudara mengenai tentang cara membangun relasi yang baik dan benar? Baik, untuk caranya yang paling pertama itu adalah kita harus punya keberanian dan tujuan. Kenapa tuh ini? Tanpa keberanian, kita itu pasti ragu untuk memulai. Dan tujuan, kita itu juga harus punya tujuan yang jelas. Kita mau membangun relasi dengan dia itu apa? Mungkin untuk nanti kelak mau menjadikan dia sebagai karyawan kerja, atau sebagai teman, atau sebagai apapun itu. Kita harus punya dua itu. Nah, terus untuk langkah yang paling tepat menurut saya pribadi adalah dengan cara perkenalan terlebih dahulu. Kita tidak perlu bertanya-tanya lebih spesifikasi. Maksudnya saya secara spesifik kita tanya di mana tinggal, terus pelayanan berarti tidak perlu. Mulai dari pengenalan nama saja dulu. Pengenalan dulu ya? Iya, mulai dari pengenalan nama saja itu sudah sangat cukup bagi saya. Kalau menurut Mas Yusuf, gimana cara kita membangun relasi? Baik, untuk relasi itu saya di sini menyampaikan kalau relasi itu suatu hubungan yang dimulai dengan cara percakapan atau pengenalan diri ya, seperti Mas Daniel. Oke. Ya itu menurut saya itu ya sama seperti Mas Daniel, cuman Relasi itu ya kita tidak perlu yang ya tadi itu berlebihan, berarti harus kayak dari pengenalan dulu. Hanya nama saja. Berarti menurut Masnya baik ya, baik dan benar dengan cara membangun relasi itu. Tadi pendapat dari Mas Daniel sama Mas Yusuf mengenai cara untuk membangun relasi. Selanjutnya kita akan tahu tentang pendapat dari mas-mas ini mengenai tentang cara membangun kerja sama tim. Nah, menurut Mas Daniel, gimana sih caranya kita itu membangun kerja sama tim yang baik dan benar sehingga tidak terjadinya konflik atau hal-hal yang tidak menyenangkan? Paling pertama itu adalah kita harus tahu karakter dan sifat orang tersebut. Karena apa? Ketika kita karena kan namanya kerjasama itu pastinya paling perlu pertama kali itu adalah pengertian antara satu sama lain. Itu pastinya perlu biar tidak terjadi yang namanya kehancuran dalam sebuah tim. Kita harus tahu dia ini tipikal orang yang suka bekerja seperti apa, dia tipikal orang yang maunya seperti apa jalannya. Kita harus tahu semuanya dari dia dulu. Nah, dimulai dengan cara seperti itu dan kita lanjut dengan bertukar pikiran. Yang kedua ini dengan cara bertukar pikiran supaya kita ini dapat mengetahui isi pikiran dia dan dia dapat mengetahui isi pikiran kita, sehingga kerjasama itu dapat berjalan secara mulus. Ya, saya tidak bilang akan mulus-mulus sekali, pastinya dan saya jamin 100% pasti ada lah masa dimana ada konflik, karena balik lagi manusia itu tidak mungkin satu pikiran. Nah, tapi dengan adanya pertukaran pikiran kita dapat setidaknya meminimalisir hal tersebut terjadi atau mengurangi. Nah, dan untuk yang ketiga adanya kesepakatan. Jadi langkah pertama adalah mengetahui sifat orang tersebut. Kedua, kita harus bertukar pikiran, pendapat, dan yang ketiga itu baru kita jalani. Itu dengan kesepakatan. Baik, kalau tadi kan kita membahas tentang konflik kan, Iya, dalam betul. membangun tim yang baik. Nah, kalau seumpamanya di dalam suatu kayak pekerjaan gitu terjadi konflik, nah gimana tuh upaya Mas biar konflik itu mulai reda dan hilang? Nah, upaya paling pertama adalah kita pastinya ya, kita jangan langsung menyalahkan orang, tapi introspeksi diri dulu. Yang paling saya sarankan adalah diam.
ketika ada orang menilai kita, dia sedang marah karena mungkin merasa tidak cocok, tidak sejalan, kita itu harus diam, jangan malah adu argumen. Adu argumen hanya memperburuk Iya, tambah keadaan. itu ya, tambah. Iya, memanas, memperburuk keadaan. Yang ada hanya memperburuk keadaan. Kita juga harus introspeksi diri, tunggu orang itu mulai dingin isi hati dan pikirannya, baru kita ajak bicara pelan-pelan. Jangan malah kita langsung Gas langsung gitu. iya, karena saat kita langsung saling lempar-lempar argumen, hancur yang ada. Betul sekali ya. Oke, baik itu dari pendapat Mas Daniel ya. Berarti kalau kayak upayanya itu diam aja, Iya, diam. terus nunggu kayak rekannya itu kayak dingin dulu perasaannya biar itu. Nah selanjutnya kita introspeksi diri dan nanya-nanya dulu. Oke, baik itu tadi penjelasan mengenai dari pendapat Mas Daniel. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan dari pendapat Mas Yusuf. Nah menurut Mas Yusuf, gimana sih cara kayak membangun sebuah kerjasama tim dengan baik dan benar? Menurut saya untuk membangun sebuah kerjasama tim yang baik dan benar yaitu dengan komunikasi. Oh, komunikasi. Oke. Komunikasi seperti apa ya Mas? Komunikasi antara pihak 1, 2, 3 dan kelompok lah. Komunikasi Contohnya seperti di lingkup apa? Lingkup keluarga atau pekerjaan? Pekerjaan. Pekerjaan ya. Ya. Kalau untuk lingkup pekerjaan itu kita harus mempunyai yang namanya aturan. Nah, kita juga harus menaati aturan itu supaya tidak terjadinya konflik. Nah, yang kedua itu, yang ketiga itu adalah setiap permasalahan kita harus mengumpulkan semuanya biar tahu permasalahannya itu apa. Oh, berarti kita kumpul dulu mau kayak perbincangan gitu. Satu persatu. Musyawarah. Oke. Kita musyawarahkan apa permasalahannya, seperti apa penyelesaiannya. Kalau tidak ada penyelesaian, lebih baiknya kita ke ranah Oh, langsung maksudnya untuk dalam hal yang parah. Kalau untuk yang biasa atau argumen dengan teman dalam pekerjaan, kita bisa mengatasi langsung kayak temannya, langsung kayak bicara masalahnya gitu. pokoknya kita bisa musyawarahkan lah. Iya. Dengan Dia tuh nggak suka bicara dengan kepala dingin. Iya, betul sekali. karena kita kan orang-orang yang Tidak luput dari Iya, kesalahan. kesalahan. Kita kan manusia. Iya, betul. terus kita orang yang dewasa yang bisa berpikir salah dan benar. Oke, baik. Oke, baik, itulah tadi hasil pendapat rekan-rekan saya mengenai cara untuk membangun kerjasama tim yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara untuk mengelola hubungan kerja. Nah, pasti sering banget ada terjadi masalah di kantor, bukan cuma karena hanya pekerjaan yang sulit, tapi karena hubungan kerja yang kurang sehat atau komunikasi yang gak nyambung sama sekali. Makanya yang penting itu kita harus tahu dulu cara untuk membangun hubungan yang profesional, tetap akrab, tapi tetap saling menghargai satu sama lain. Ngomong-ngomong soal tentang hubungan kerja, hal yang pertama yang harus dijaga itu adalah biasanya komunikasi kan. Nah, bagaimana komunikasi itu, cara kita ngomong, cara kita dengarin, dan cara kita merespon orang lain itu sangat berpengaruh banget dalam hubungan satu sama lain. Nah, di sini ada rekan-rekan saya di mana saya akan bertanya satu sama lain mengenai cara untuk mengelola hubungan kerja yang baik dan benar. Nah, dimulai dari Mas Daniel. Mas Daniel, Iya. menurut Mas Daniel, apa sih kayak kunci utama supaya hubungan kerja tetap sehat? Baik, sebelumnya pertanyaan ini tuh tidak berbeda jauh dengan pertanyaan sebelumnya ya. Betul. Karena ini masih dalam lingkup bagaimana sih cara kerjasama yang baik. Tapi anggap saja ini sebagai pembahasan yang lebih dalam. Oke. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Pertama kita perlu mengetahui Orangnya dia ya. terlebih dahulu baik secara pikiran
pikirannya dia seperti apa, hatinya dia seperti apa, itu kita perlu tahu terlebih dahulu. Harus bertahu dari pola pikirnya ya kan. Betul. Lalu kedua kita mulai adanya bertukar pikiran, bertukar ide juga gitu. Dan yang ketiga kita mulai berkesepakatan, dari kesepakatan. Nah, jadi kita bicarakan saja ini ibaratnya kita sedang berada di sebuah perusahaan. Oke, kita masih di lingkungan Ya, kita di lingkungan perusahaan saja ya, karena ini kan temanya ini Iya, tentang pengelolaan kerja, hubungan kerja. Ya. Nah, jadi kita bilang saja dalam perusahaan. Perusahaan ini pastinya akan mengalami berbagai macam tantangan. Pasti itu. Pasti. Nah, dan pastinya bukan tantangan yang kecil. Mungkin ada tantangan kecil, tapi itu sangat jarang. Lebih banyak tantangan-tantangan besar. Apalagi kayak mengenai tentang bos sama karyawan, Betul manajer sama sekali. karyawan ya. Betul. Terus adanya konflik, bukan konflik sih, lebih tepatnya itu kompetisi dengan kompetitor lainnya. Nah, betul. Dengan perusahaan-perusahaan lainnya itu pastinya ada. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengelola hubungan kerja yang baik itu? Yaitu dengan cara setiap orang yang berada di perusahaan tersebut itu harus punya yang namanya komunikasi. Bahkan bos sekalipun itu dia tidak boleh hanya diam-diam saja. Betul. Ya kita itu harus pentingnya emang berkomunikasi biar nggak ada salah paham kan. Betul sekali. Komunikasi itu yang paling penting. Iya. Baik bos sama karyawan, bahkan kita bilang saja lebih halusnya apa ya, office boy. Office boy kan bukan pekerjaan yang sebenarnya itu kan ya hanya biar apa ya halusnya ya, biar tempatnya itu tetap bersih ya, kita bilang aja bahasa halusnya, dia itu menjaga tempat agar tetap bersih. Itu pun juga bos harus ada komunikasi dengan dia. Jadi tidak peduli jabatannya apa, selagi Iya sih. Kita tuh kalau zaman sekarang itu jangan kayak jabatan itu harus ditinggikan kan. Betul. Nah kita tuh harus tahu dulu juga perasaan bawahan. Jangan hanya kayak jabatan di atas doang. betul sekali, bahkan sama office boy sekali. Iya. Bos itu harus punya komunikasi. Ya. Jadi komunikasi itu yang paling penting dalam pengelolaan Betul. kerja ini. Jadi itu poin utama, kunci utama sih kalau dalam pekerjaan. Betul Nah, sekali. itu berarti itu menurutnya Mas ya. Iya. Nah ada lagi yang saya mau tanya. Pernah nggak kayak Mas itu ngerasain kayak hubungan kerja yang kurang enak, kayak nggak baik gitu? Biasanya itu penyebabnya seperti apa? Nah, ini menurut pengalaman saya pribadi Oke. ya, karena tidak adanya pengertian, tidak adanya pengertian. Oke. Percuma ini komunikasi tanpa saling mengerti itu sama saja bohong. Karena saya pribadi juga pernah merasakan bagaimana sih ketika orang itu tidak mau mengerti. Jadi dia itu hanya fokus pada kesalahannya kita. Oh, berarti dia cuma fokus ke situ Iya. aja ya. Kalau yang lain-lainnya enggak kan? Iya, dia tidak ingin mengerti bahwasanya kita ini lagi seperti ini, kita maunya seperti ini. Apalagi kayak orang itu kayak pentingin pribadinya sendiri kan? Betul sekali. Kayak egois gitu. Betul sekali, betul. Jadi alasan paling utamanya itu ya pengertian. Iya, sebenarnya pengertian. Apalagi kayak Iya. terus ya gimana ya cara Masnya mengatasi miskomunikasi itu di tempat kerja? Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya ya, yaitu dengan saat kondisi sudah mulai mendingin. Jangan pernah ada adu argumen ketika kedua belah pihak ini lagi panas. Hindari argumen, karena itu hanya akan menghancurkan, itu hanya akan memperparah. Jadi sebisa mungkin saat sudah selesai atau saat sedang beristirahat, intinya benar-benar saat keadaan dingin itu baru dibicarakan. Oke, itu berarti menurutnya Mas Iya. ya. Oke, baik, terima kasih. Nah selanjutnya kita akan mendengar dari pendapat Mas Yusuf. Nah, Mas Yusuf, gimana sih menurut Masnya apa kunci utama supaya hubungan kayak kerja tetap sehat, rukun, damai? Menurut Masnya gimana? Menurut saya komunikasi. Seperti Mas Daniel yang tadi ya. Iya sih, emang penting kalau komunikasi itu. Soalnya pengalaman saya dulu itu pernah kerja di yang namanya FPF, tempat pengiriman barang. Oh gitu ya. Ya. Di sana itu ada beberapa problem yang sebenarnya itu bisa diselesaikan secara baik ini, tapi yang pihak sana itu kayak menjauh, seperti menghindar. Tapi dia nggak mau kayak ada komunikasi sama. Iya. Ya
dulu itu ya mau dimanapun saya juga itu berusaha berkomunikasi dengan, cuman untuk dalam pengalaman saya dia tuh susah untuk diajak ngobrol. ngajak ngobrol. Oleh sebab itu dia kan atasan saya dalam pekerjaan saya, dia atasan saya. Dia tuh sebagai ini leader. Pemimpin gitu ya. Nah, leader itu pengawas ini apa? Kurir. Nah, saya sebagai kurirnya. Di bawahnya kurir ada operator, ada ini. Ya, leadernya itu tuh tidak suka dengan saya. Berarti menurut Mas itu kayak sikap leadernya itu gimana? Ya kerja kayak egois atau gimana? Egois. Egois ya. Lebih tepatnya egois karena dia lebih mementingkan jabatannya. Oh, berarti dia kayak, oh saya pemimpin jadi kayak kamu kayak rendah gitu, berarti nggak harus ada kayak komunikasi gitu. Cuman untuk hal yang lain saya lebih berpikir positif. Mungkin dia lagi ada masalah dengan, pernah saya ini ajak kelahi. Ya itu kesalahan saya karena saya lebih memikirkan emosi saya daripada Ego ya. ya lebih memikirkan ego saya. Gitu. Karena saya pikir kenapa dia sebagai pemimpin seenaknya. Iya, Saya mau cinta tuh. iya kan. Kenapa dia sebagai ini pemimpin untuk pemimpin di tempat Harusnya kan dia mengayomi apa karyawan ya kan dia dia tuh harusnya tuh seperti apa ya? Kerjamu kurang ini, coba perbaiki. Iya, sampai kesulitannya ini. Nah, gitu. Harusnya dia berbicara seperti ini. Iya, tapi dia gimana? Oke Mas. Dia lebih diam. Tiba-tiba saya kena SP. Itu yang saya kurang suka. Kenapa dia tidak berbicara sama saya? Kenapa tidak ada komunikasi antara bos dan karyawan? Iya. Sama-sama karyawannya, cuma kan di naungan di SPM. Baik, karena pada hari itu terjadi hambatan sehingga penutupan tidak dapat dilakukan pada hari itu. Penutupan dilakukan pada hari ketiga setelah kami merekam. Tanpa adanya teman kami saat itu, Yusuf. Namun digantikan oleh kameramen kita pada hari itu, yaitu Hugo Matius. Kami kelompok 1 mengucapkan Terima kasih. Mohon maaf terjadi kesalahan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.